Al-Baqarah sapi betina juz 1, di mana surat ini turun di Madinah yang berisikan tentang kisah-kisah yang perlu kau ketahui sebelum kita ke kataman, mengenai asal-usul dan sejarah-sejarah yang mungkin dipertanyakan. Kita mulai dari juz 1 hingga ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dalika kitabul ladina yu'minuna biha wa yuhibbuna salata wa mimma razaqnahum yunafikun waladina yu'minuna bima ujila ilaika wa ma ujila min qablika wa billah kira'ihum yu'kibun laika lahudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andatahum am lam tujirhum la yu'minun. Allahu ala qulubihim ala syama'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadibun Allah walladina amanu wa ma ya'da'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Liqulubihim maradun wazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu ya'dibun. Wa idza qila lahum la tu'zidu lillahi wa
الله يستهزئ بهم ممجد بني يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا إليهم القواعد من بعد وإسرائيل وبنات أقبال من إنك أنت السميع العليم ربنا أنا مسلمان لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وأصلح أزواجنا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يعبد بالله إلا من نفسه ولقد تفانه الدنيا وإنه بالآخرة لمن الصالحين قال له دارات أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووزع بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله ضرب لهم مثلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa itu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha pendidikan ilmiah, dan lain-lain, sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, ialah Taurat, Zabur, Injil, dan Suhud, lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab. Dan mereka yakin akan adanya akhirat, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat lain di alam ini pada masa itu.
Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak terima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan berapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Dialah Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga bagi anak cucuku. Allah berfirman, benarkah? Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadi rumah Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim, ya tempat Ibrahim alaihi wassalam berdiri ketika membangun Ka'bah, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir aku akan beri kesengsaraan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul di kalangan mereka sendiri, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan orang yang membenci Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapannya itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadikan saksi saat maut akan menjemputmu Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yang itu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu. Bagaimana? Apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diterima. Diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
Dan mereka berkata, jadikanlah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang bersekutu Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun, dan tidak kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Singgah Allah artinya mencelupkan Allah, maksudnya agama Allah. Siapa yang lebih baik sikapnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabadikan diri kepadanya. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub adalah anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukanlah penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad SAW yang padanya Allah tidak lenggan terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini adalah kutipan dan Juz Al-Baqarah ayat 1 hingga 141, di mana di dalamnya tertera dan sangat jelas isinya bahwa suatu kedudukan manusia sangat tinggi di hadapan Tuhan. Kala jatuh kodrat wirodratnya karena pola tingkah mereka, bukan karena Tuhan. Tuhan memberikan cobaan untuk mereka. Sanggupkah kau kuberikan hantaman-hantaman karena kau meninggalkanku? Dan apakah kau bersabar dengan ujian-ujian yang telah kuberikan? Itulah kenapa dalam Al-Baqarah sapi betina selalu diajarkan kepada kami, kita para umatnya, agar kami saling berpegangan, lima agama saling mengerti satu sama lain. Jika ada kegagalan dalam suatu kitab, itu adalah salah kutipannya, atau mungkin di manakah lembaran-lembaran wahyu yang mungkin terselip, atau mungkin telah musnah karena air hujan, atau mungkin derasnya badai-badai yang menghantam. Kala zaman dahulu kami para penulis wahyu hanya bisa menuliskan, menyampaikan pesan-pesan melalui bentuk-bentuk tulisan yang ada dalam batu, kayu, ataupun tanah. Bisakah Anda mengerti arti dari Al-Baqarah Juz 1? Jika Anda mengaji lebih ulang dan memberikan kepada anak peserta didikmu, itulah harapan. Kenapa? Kodrat laiso dilidat cara orang Jawa. Jadi sebelum kamu bertindak atau melangkah untuk memilihkan suatu pemetakan kepada karakter seorang anak, ingatlah dan selalu ingat siapakah dia, bagaimana asal usulnya, dan bagaimana keluarganya. Pantaskah kau perlakukan seperti ini? Dan apakah dampaknya ketika kau berbuat seperti itu? Ingatlah, Tuhan Maha Tahu atas segala
yang kita lakukan, karena semua adalah bentuk ucapan, tutur kata maupun perilaku yang menunjukkan cara kita memberikan ilmu, baik itu digunakan atau tidak. Itulah hak, karena kita hanya memberikan contoh. Jika baik gunakanlah, jika buruk tinggalkanlah. Itulah kenapa dalam sebuah Prota Promes, Bu Ria Santi selalu membuat anggaran. Pantaskah jika Hafiz untuk Al-Baqarah juz 1 hingga juz 30 berlaku kala ketentuan dan ketetapan standar pendidikan nasional yang ada di Indonesia untuk wajib belajar 12 tahun. Kau salah gunakan saya, karena saya memilih satu kitab, dan ketika saya diadu karena Pancasila, saya berargumen bagaimana jika dalam satu kitab itu hanya juz 1 lah yang bisa menunjukkan petunjuk bahwa 5 kitab yang kami miliki di Indonesia adalah dasar di mana kita tidak akan pernah lupa yang namanya asal usul. Ingatlah kenapa standar pendidikan nasional kurikulum 2013 selalu ditekankan pada 4 karakter, di mana pengembangannya untuk KI 1 tergantung pada guru spiritual, yaitu guru agama. Mampukah Anda membina karakter peserta didik Anda untuk terjun di masyarakat bebas luas kalau Anda adalah contohnya? Dan sanggupkah Anda mempertanggungjawabkan ilmu yang telah Anda berikan? Itulah yang kami maksud. Kenapa? Dalam sebuah Prota Promes harus Anda pikirkan dampak dari kurang lebihnya, baik buruknya, karena tidak setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan itu kita tutup dengan kekurangan yang mungkin bisa mendapatkan suatu berkah. Mungkin kelebihannya di KI 3 atau mungkin kekurangannya di KI 2 dan KI 4 terlihat. Apakah pantas kamu sebagai peserta didik meninggalkan peserta didikmu dalam keadaan seperti terlantar karena gagalnya pendidikan? Pantaskah K13 tidak kami hak patenkan, karena kesempatan memiliki pendidikan adalah hak setiap masyarakat, dan kami mewajibkan wajib belajar 12 tahun biar mereka mengerti masa depan adalah menuju ke arah maju, di mana perkembangannya begitu pesat. Kami hanya memikirkan mungkinkah dengan modal PAUD yang kami miliki hanya juz 1 Al-Baqarah mampu menghantarkan mereka hingga 12 tahun wajib belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.